Jadi kita mulai dulu. Saya yang pertama sebagai coach ya Pak, dan Pak Agus sebagai coaching-nya. Oke. Kita mulai Pak. Siap. Oke. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fitri. Gimana nih kabarnya Pak Agus? Alhamdulillah, Bu Fitri. Baik-baik saja. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Tapi kalau dilihat dari wajahnya kok kayak ada sesuatu ini Pak. Iya. Ya, sedikit ada sesuatu, Bu, seperti itu. Oke. Jadi di pertemuan kita yang singkat ini ya Pak, Pak Agus ingin menyampaikan apa nih? Atau apa yang ingin diceritakan ke saya? Oke, Bu. Saya punya sesuatu. Saya itu punya permasalahan, Bu. Undaklah yang ingin saya sampaikan pada panjenengan seperti itu. Apa Pak yang mau di unek-unek apa? Unek-uneknya itu tentang rekan kerja saya di SMA 1 Waleri itu ada salah satu rekan teman saya yang potensial. Beliau bisa menjadi multi talenta. Dia juga sebagai pelatih pramuka, pelatih karate juga, dan juga sebagai pelatih anak-anak ketika hari Senin itu ada upacara itu. Beliau itu sangat potensial. Beliau bernama Pak Ahmad Yani. Namun beliau saat ini sudah ada informasi mengikuti lulus di P3K atau menjadi ASN. Tapi saat ini belum penempatan. Cuman saya galau nanti ke depannya seperti apa, seperti itu. Oh, jadi Pak Agus sedang galau nih ya. Galau karena ada teman yang keterima ASN gitu ya, dan akan berbeda tugas ya. Padahal temannya itu adalah teman yang potensial. Ya, multi talenta gitu ya Pak. Tadi kok bisa apa? Jadi pembina pramuka, lalu bisa karate dan juga melatih upacara ya Pak. Oke. Jadi nanti setelah kita ngobrol nih Pak, setelah kita bercakap-cakap, apa sih yang ingin Pak Agus dapatkan dari obrolan kita nanti? Saya berharap bersama Bu Fitri ini saya mempunyai apa ya? Ada solusi, Bu, dari kegalauan saya, dari kebingungan saya ini. Nanti kedepannya kira-kira seperti apa untuk menggantikan Pak Yan ini? Apakah saya harus mempertahankan beliau di sini atau rekan seperti itu, Bu? Jadi saya ingin ada solusi dari pembicaraan saat ini dengan Bu Fitri. Jadi Pak Agus pengen ada solusi ya Pak dari kegalauan, kesedihan Pak Agus berkaitan dengan rekan yang akan itu tadi pindah dan pengen apa sih, apakah diganti atau gimana ya Pak? Jadi mungkin bingung juga nyari penggantinya gitu ya Pak? Iya, Bu. Oke, jadi bisa diceritakan dulu Pak, Pak Yani atau ya apa ya, apa sih yang selalu dilakukan Pak Zaini atau potensi apa sih yang selalu dilakukan Pak Zaini itu dari mulai beliau kok bisa tadi ya jago juga di karate, di pramuka dan juga latihan upacara tadi Pak. Bisa diceritakan dulu seperti apa Pak Yani itu? Iya, jadi beliau itu seorang guru yang memang sudah lama di SMA 1 Waleri, mengabdi sudah hampir 10 tahunan lebih, dan dia punya kemampuan banyak. Dari dia pembina pramuka, salah satu pembina pramuka yang senior, yang paham tentang kegiatan di sekolah. Kemudian beliau juga pelatih karate, Bu. Kemarin berhasil menjuarai berbagai lomba karate, baik Popda maupun kejuaraan yang lainnya, lomba karate. Kemudian yang urgent juga, setiap hari Senin kan kita ada, sementara Pak Yan itu orang yang sangat bisa diandalkan di kegiatan upacara. Beliau selalu melatih anak-anak dengan baik. Sementara saya lihat beliau ada informasi akan kegiatan diterima P3K seperti itu. Wah, iya. Multi talenta sekali ya Pak. Jadi bisa mempersiapkan upacara dengan baik, melatih anak-anak, lalu bisa karate bahkan juara juga, pramuka. Nah, oke. Jadi kalau Pak Agus melihat teman-teman yang lain nih, rekan-rekan yang lain, kira-kira siapa sih yang bisa atau ada nggak sih yang punya potensi? Ya walaupun belum multi talenta Pak Yani ya, ada nggak Pak? Ya mungkin ada, Bu, tapi belum begitu terlihat, Bu. Seperti itu. Oh, belum terlihat. Jadi
Kira-kira apa ya yang bisa dilakukan? Atau gini, kenapa kok Pak Agus belum melihat potensi itu dari teman-teman? Karena kan saya ini di SMA 1 Weleri termasuk baru Bu. Saya tahun 2019, mohon maaf 2020 masuk. Kemudian ya perkiraan 2-3 tahun ini saya baru berada di sekolah ini. Saya belum begitu memahami potensi teman-teman yang lain. Oh, jadi Pak Agus termasuk baru ya di SMA Waleri itu ya, jadi belum begitu tahu potensi teman-teman. Oke, jadi kira-kira apa ya yang akan Pak Agus lakukan gitu, biar Pak Agus tuh jadi tahu potensi apa yang dimiliki sama teman-teman Pak Agus? Apa ya Bu? Karena saya di sini baru, jadi yang bisa saya lakukan mungkin dengan bertanya langsung Bu dengan beliau, kemudian ya selama ini mungkin sedikit-sedikit saya mengobservasi teman-teman yang lain, saya amati sikap dan sifat karakter teman-teman yang lain. Dan itu nantinya saya mungkin ada gambaran Bu, jadi lebih paham tentang teman-teman lain seperti itu. Oke, jadi Pak Agus biar tahu apa potensi teman-teman akan melakukan observasi ya Pak ya, melihat sifat atau sikap dari teman-teman, kemudian juga bisa bertanya langsung. Baik, ada lagi Pak selain itu mungkin yang bisa dilakukan? Apa ya Bu? Oh ini, saya juga bisa bertanya kepada teman yang lain, tanya langsung pada yang bersangkutan, tapi menanyakan lewat pihak yang lain atau rekan-rekan yang lain seperti itu. Oh ya, oke, ke pihak yang lain ya Pak. Mungkin kalau ditanya langsung jawabannya nanti, oh saya nggak bisa, tapi kan ya mungkin merendah gitu ya. Oke, jadi akan langkah lainnya akan bertanya melalui pihak lain. Oke, seperti itu. Setelah itu Pak, ada lagi enggak? Kemudian saya mungkin Bu, saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah segera mungkin, kemudian membuat surat undangan. Saya berusaha nanti ada seperti itu Bu untuk musyawarah berkaitan dengan pengganti Pak Yani itu yang menggantikan pembina pramuka, kemudian karate dan di kegiatan upacara-upacara bendera setiap hari Senin seperti itu. Oke, jadi langkah berikutnya ini ya Pak ya. Jadi setelah Pak Agus tahu potensi, oh ini nih teman saya yang punya potensi di sini, di sini, di sini, nanti akan segera berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah, kemudian untuk segera rapat ya Pak ya, rapat menentukan apa namanya, siapa nih yang mau dijadikan pengganti seperti itu ya Pak. Oke, kira-kira itu kapan Pak mau dilakukan? Sebisa mungkin sesegera mungkin Bu. Mungkin dalam hitungan mungkin Bu, akan segera saya lakukan seperti itu. Oke, jadi nanti kalau Pak Agus sudah tahu potensi teman-teman, sudah terpilih nih teman ini yang mau dijadikan pengganti Pak Yani, langkah berikutnya yang akan Pak Agus lakukan apa? Langkah selanjutnya saya mengadakan rapat bersama teman-teman, kemudian saya berkomunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah juga, kemudian melibatkan seluruh teman-teman yang lain seperti warga, guru ataupun TU SMA 1 Waleri agar nanti ke depannya ada solusi untuk pengganti Pak Yani seperti itu. Gitu. Kalau sudah ketemu nih Pak, sudah ada ya. Oke, si A ganti Pak Yani di bidang pramuka, si B di bidang karatenya, lalu si C nanti yang ngelatih upacara gitu. Jadi biar teman-temannya Pak Agus itu apa ya istilahnya siap gitu untuk mengganti Pak Yani, apa sih yang bisa dilakukan? Mungkin saya akan meminta pada teman-teman yang lain untuk berbaur dengan Pak Yani agar nanti ke depannya ketika Pak Yani sudah mendapatkan penempatan, sudah mendapatkan surat diterima menjadi ASN nanti ataupun SK sudah turun, nanti biar teman-teman yang lain itu siap menggantikan seperti itu Bu. Oke, jadi akan meminta Pak Zani gitu ya untuk istilahnya ngajari gitu ya Pak, atau mungkin berkolaborasi dulu, misalkan Pak Yani pas hari ini mau ngelatih karate, teman yang gantiin diajak
Jadi biar lihat gitu ya, biar lihat Ya, gimana Pak Yani waktu ngajar karate. Jadi biar nggak kaget juga gitu ya. Oke. Jadi itu rencananya. Kemudian komitmen ya, komitmen Pak Agus gitu biar apa berkaitan sama rencana tadi gitu gimana Pak? Komitmen Pak Agus. ya, saya akan benar-benar melakukan rencana yang sudah saya siapkan tadi. Saya berusaha agar melakukan tadi rencana di minggu-minggu ini, mudah-mudahan akan segera saya lakukan bersama teman-teman agar nanti solusi dari permasalahan tentang Pak Yani ini bisa segera ada penggantinya, seperti itu Bu. Seperti itu ya. Baik. Jadi dari selain itu Pak, setelah komitmen itu kira-kira Pak ini butuh bantuan apa sih atau bantuan apa yang diperlukan Pak Agus ya Pak Agus apa namanya biar komitmen itu tetap berjalan, butuh bantuan apa atau mungkin ada orang lain atau teman yang bisa dimintai bantuan gitu Pak? Tetap saya nanti minta dukungan bantuan dari Pak Kepala Sekolah, dari teman-teman seluruh warga sekolah agar nanti kedepannya itu kegiatan yang ada hubungan dengan kegiatan karate misalnya yang ditinggalkan Pak Yani, terus kegiatan upacara, kemudian kegiatan pembina pramuka itu kegiatannya bisa berjalan terus dengan lancar seperti itu. Oke, baik. Oke, jadi obrolan kita ini, Pak Agus sudah mendapatkan solusinya? Alhamdulillah sudah Bu, ada solusi Oke, tentang tadi tentang iya. penggantian Pak Yani. Apa saja Pak yang Pak Agus dapatkan dari percakapan kita tadi? Oke, tadi saya alhamdulillah sudah mendapatkan sedikit gambaran dan tentang solusi ke depan agar nanti saya tidak galau lagi. Saya mungkin akan segera berkoordinasi dengan Pak Kepala Sekolah, saya musyawarah bersama teman-teman untuk mencari solusi agar ke depan kegiatan-kegiatan yang ditinggalkan nanti oleh Pak Yani nanti bisa tetap berjalan demi kebaikan sekolah seperti itu. Baik, jadi akan segera berkoordinasi ya Pak. Tapi sebelum itu juga Pak Agus akan mencari tahu potensinya dulu dari teman-teman. Oke, oke Pak. Semoga apa ya rencana Pak Agus ini bisa berjalan dengan lancar ya Pak ya. Bisa segera mendapatkan penggantinya dari Pak Yani ini dan semoga teman-temannya Pak Agus memang berpotensi sekali. Oke, gimana nih perasaannya Pak setelah kita ngobrol, setelah kita coaching ini, apa yang Pak Agus rasakan? Ya, alhamdulillah Bu, saya sudah lega sedikit meskipun sedikit komunikasi dengan Bu Fitri, tapi saya sudah lega, saya sudah mendapatkan solusi tentang kegalauan saya ini Bu. Terima kasih Bu Oke, Fitri. alhamdulillah ya Pak sudah ada solusi ya sedikit Ya, gambaran gitu. Oke, baik. Oke, kita ketemu lagi ya Pak. Besok saya pengen tahu gimana sih perkembangan dari rencana Pak Agus. Apakah sudah mendapatkan pengganti dari Pak Yani? Jadi dari apa ya? Pengen tahu juga nih teman-teman Pak Agus kan pasti punya potensi ya. Pengen tahu aja. Kita nanti ketemu lagi ceritakan ya Pak ya. siap. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Oke, Oke, semangat ya Pak ya. siap. Semoga Terima rencananya lancar. kasih. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, ini langsung lah Bu. Baik, refleksi saya setelah saya melakukan coaching bersama Pak Agus. Jadi Pak Agus mempunyai sebuah kegalauan atau kebingungan karena akan ditinggal oleh rekan atau teman kerjanya yang berpotensi gitu, yang telah diterima jadi ASN di sekolah lain, jadi merasa kehilangan nih teman yang berpotensi karena temannya ini sangat berpotensi di berbagai bidang ya, pramuka, jadi pembina, karate juga, bahkan sempat juara juga dan juga pelatih upacara. Jadi Pak Agus merasa bingung bagaimana nih untuk masalah ini siapa yang mengganti. Tapi setelah kita coaching tadi, Pak Agus mendapatkan sebuah solusi ya, langkah apa saja, rencana apa saja yang akan dilakukan agar mendapatkan pengganti dari rekannya ini. Lalu yang sudah berjalan baik dari coaching hari ini, saya sudah apa ya melakukan alur tirta berurutan seperti itu. Saya juga sudah mencoba untuk menghadirkan diri saya sepenuhnya di dalam coaching ini. Saya dengarkan Pak Agus, kemudian saya juga mencatat atau ya kata kunci, saya ambil kata kunci akan saya gunakan untuk pertanyaan berikutnya. Lalu yang pasti perlu
perbaiki menurut saya ini di dalam alur identifikasi pastinya pertanyaan-pertanyaan saya itu harusnya masih bisa lebih ya untuk bisa menggali. Itu yang perlu saya perbaiki. Kemudian yang saya lakukan untuk tetap bisa presence atau hadir penuh itu saya fokus dengarkan apa yang Pak Agus sampaikan, saya simak dengan baik, kemudian saya berusaha untuk memberikan pertanyaan dari apa yang Pak Agus sampaikan. Kemudian yang ingin saya perbaiki lagi untuk meningkatkan coaching ini pastinya biar bisa lebih bagus lagi memang harus ada pembiasaan atau latihan-latihan. Jadi mungkin nanti akan saya praktekkan bisa ke rekan teman sejawat saya ataupun ke murid ya gitu. Jadi harus lebih banyak berlatih lagi agar keterampilan coaching yang saya miliki bisa lebih baik lagi. Demikian refleksi dari saya mengenai coaching. Terima kasih. Oke, terima kasih.